Selamat pagi, saya Salma Zada akan menemani Anda pada pagi hari ini, Kamis 3 November 2022. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan info-info terkini dan aktual. Di era milenial atau era 4.0, pada saat ini kita bukan hanya butuh sandang, pangan, dan juga papan, tetapi kita juga butuh pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih terbilang tertinggal dari negara-negara lain, walaupun pada saat ini sudah mulai berkembang. Pendidikan bukan hanya dilihat dari kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Mengapa demikian? Jika kita lihat dari kuantitasnya, sejumlah siswa dan mahasiswa dari tahun ke tahun terus meningkat. Tapi bukan berarti pendidikan di Indonesia juga ikut meningkat, karena masih kurangnya fasilitas yang tidak memenuhi standar di Indonesia. Pendidikan di Indonesia masih terpaku pada sistem menghafal dan juga memecahkan masalah dari rumus yang tersedia, bukan dengan memahami atau berpikir dan bagaimana implementasi masalah ini dalam kehidupan sehari-hari. Belajar siswa Indonesia dibilang rendah. Nyatanya kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan. Kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia. Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus. Faktor pendidikan di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat literasi atau membaca yang cukup rendah. Karena faktanya, literasi Indonesia rendah dipengaruhi oleh minat pembaca yang kurang. Semua sekolah di Indonesia memiliki perpustakaannya masing-masing, hanya saja banyak yang tidak menggunakannya. Tahukah kamu, tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 96,3%, namun sayangnya minat baca masyarakat masih rendah. Menurut survei BPS, 90,27% anak usia sekolah suka menonton televisi dan hanya 18,94% yang suka membaca. Buku yang sering dibaca antara lain iptek 5%, pelajaran 9%, ragam ilmu 12%, majalah dan surat kabar 13%, rohani 22%, serta komik atau novel 39%. Minat membaca merupakan salah satu yang sangat penting dan menjadi upaya untuk mendalami pengetahuan. Pemerintah mengupayakan hal tersebut dengan membuat kurikulum merdeka. Penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era sekarang ini menjadi salah satu dasar dikembangkannya kurikulum merdeka, pemanfaatan teknologi yang semakin masif, serta program lain yang direncanakan oleh pemerintah seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK, dan sebagainya, yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kurikulum merdeka untuk pemilihan krisis belajar. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Salma Zada, pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari.